Ini dia. Kemudian kita masuk yang terakhir pembahasan kitab ini, pembatal keislaman yang terakhir, yang ke-10. Barakallahu fikum. Lanjut apa enggak? Sampai jam 10 ya. Ya. Pembatal keislaman yang ke-10 adalah qala al-mu'allifu rahimallahu taala al-ashir al-i'rad an dinillahi azza wa jal la yata'allamu wa la ya'malu bih. Pembatal keislaman yang ke-10 yang terakhir, berpaling dari agama Allah dengan tidak mempelajari agama Allah dan tidak mengamalkan agama Allah. Maka barang siapa yang berpaling dari agama Allah dan tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, maka ini adalah bentuk pembatal keislaman, atau dengan kata lain, orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Maka di sini dikatakan, saya langsung terjemahkan ya. Yang ke-10 dan ini yang terakhir, al-i'rad an dinillah, yaitu berpaling dari agama Allah, tidak perhatian kepada agama Allah. Dan bentuk tidak perhatian dirinya kepada agama Allah yaitu tidak mempelajari agama Allah. Kalaupun dia mempelajarinya tetapi tidak mau mengamalkannya. Dalil yang menunjukkan perkara tersebut, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah. Bunyinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang menjadi syahid adalah di akhir surat Al-Fatihah ini adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukankah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, maka berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu suatu jalan yang engkau berikan padanya nikmat, dan janganlah kami berikan jalan kepada kami jalannya mereka orang-orang yang telah engkau sesatkan dan telah engkau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Yaitu mereka Yahudi. Mereka adalah Yahudi. Siapakah orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Yaitu mereka adalah Nasrani. Kenapa bisa demikian? Yahudi dirinya tahu ilmu, mengilmui tentang Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau beramal dengan ilmunya tersebut. Adapun mereka Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Mereka melakukan suatu amalan tanpa ilmu. Jangan kita seperti keberadaannya mereka Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Karena apa? Seorang itu mau beramal kalau dia tahu ilmunya, dan dia tidak beramal kalau dia tidak mengetahui ilmunya. Dia beramal tahu ilmunya, tidak beramal kalau dia tidak memiliki ilmu pengetahuannya. Bukankah Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam babnya, di dalam Sahih Bukhari mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bab ilmu terlebih dahulu daripada berucap ataupun berbuat. Maka ini, ketika ada seorang muslim kedudukannya seperti Yahudi, seperti ini, yaitu tidak mau berilmu dan tidak mau mengamalkannya, maka kedudukannya sama seperti Yahudi. Atau dia beramal dulu baru mencari tahu ilmunya. Ini jangan seperti ini. Amal dulu, nanti ilmunya terakhir. Jangan, salah. Tapi ilmu dulu baru beramal. Maka apabila ada yang seperti ini, beramal terlebih dahulu daripada dia mengilmui terlebih dahulu, maka keberadaannya, kedudukannya sama seperti Nasrani. Ya. Maka dikatakan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak berada di yaitu sektenya Yahudi ataupun Nasara. Ya. Maka
seorang muslim, seorang mukmin, dia memiliki ilmu, dia beramal dengan ilmunya tersebut. Dia tidak beramal sebelum dia mendapatkan ilmunya tersebut. Ini dia. Maka barang siapa yang seperti ini, kedudukannya telah menjadi mereka. Allah serupakan dengan mereka. Keberadaannya seperti Yahudi ataupun Nasara. Ya. Maka perkara inilah yang selalu kita berlindung darinya kepada Allah pada setiap rakaat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka barang siapa berpaling diri dari agama Allah, tidak mempelajarinya. Nah, ini hati-hati. Orang yang malas-malasan dalam belajar ilmu agama ini juga bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Masya Allah. Masih mau malas-malasan lagi kita? Masih mau malas-malasan dalam thalabul ilmi? Padahal nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua, yaitu diantaranya terhadap ilmu yang kita dapatkan dan dalam hal apa kita amalkan. Maka ini sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui ini semua. Ya. Maka barang siapa yang tidak mau mengamalkan, maka sungguh dia telah menjadi murtad dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil orang yang tidak mau beramal, orang yang tidak mau belajar agama Islam dan tidak mau beramal dengan ilmu yang dia dapatkan, menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, disebutkan di dalam surat Thaha ayat yang ke-124. Surat Thaha ayat yang ke-124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dongkah." Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dongkah. Maka barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah. Maksudnya peringatanku ini adalah agamaku, agama yang dibawa oleh Rasul. Maka sesungguhnya baginya yaitu penghidupan yang sangat sempit. Dan dikatakan para ulama, penghidupan yang sangat sempit, dirinya di atas kesesatan dan keberadaannya sama seperti Yahudi ataupun Nasrani. Ini hal yang perlu kita pahami. Di sini ada soal. Di sana ada manusia yang tidak mempelajari agama ini karena malas. Maka orang seperti ini tidak dikafirkan. Tetapi dicela karena kemalasannya. Adapun apabila dia meninggalkan untuk menuntut ilmu karena tidak menyukai ilmu itu, maka inilah yang disebut berpaling dari ilmu Allah dan beramal, dan kita berlindung kepada Allah darinya, inilah yang dikafirkan. Jelas? Orang yang gak mau malas belajar itu gak dikafirkan, tetapi dia punya keyakinan ngapain saya belajar, bukan malas, tapi dia menentang, berpaling, maka inilah yang dikafirkan. Apabila seseorang menyukai ilmu dan mencintainya, akan tetapi dia malas karena menuntut ilmu itu sulit, membutuhkan kesabaran, menahan diri dan duduk untuk menuntut ilmu, sedangkan dia malas, maka dia dicela atas kemalasannya dan peremehannya, tidak sampai kepada yaitu mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Ini dia. Ini alhamdulillah selesai pula tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua bisa dihindarkan dari yaitu suatu hal yang bisa mengeluarkan diri kita dari agama Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan di dalam menjalankan agama Allah, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tidaklah seseorang yang bisa menjauhi larangan-larangan dari Allah melainkan mereka orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesabaran. Seorang yang bersabar, maka mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami mencukupkan bagi mereka orang-orang yang bersabar, yaitu pahala tanpa batas. Sampai kapan kita bersabar? Maka kita bersabar sampai diri kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diri kita untuk bersabar sampai mendapatkan surga, maka Allah menyediakan pahala yang setimpal, yaitu Allah menyediakan pahala orang yang bersabar tanpa batas. Maka ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Namun apabila ada sesuatu pembatal-pembatal keislaman yang mungkin masa lalunya pernah kita lakukan, apakah itu dalam bab kita telah menekuni ilmu sihir, apakah itu dalam bab itu kita pernah memperolok agama ini ataupun sunnah Rasul SAW, maka cepat-cepat untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah dengan taubat nasuha. Ini solusi seseorang yang mungkin pernah terjadi pada dirinya untuk melakukan suatu perkara yang bisa membatalkan dirinya dari agama Islam. Maka solusinya apa? Bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab yang berikutnya, yaitu kitab Masail Jahiliyah. Perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka kaum jahiliyah, yang dilakukan kita juga ore-ore, yaitu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Baik. Naktafi bihadzal qadar, karena sudah malam, tidak ada pertanyaan insyaallah lain waktu ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.